datang di podcast Imaji Kami yang akan menemani perjalanan harimu. Saya Natia Paresa dan senang sekali bisa hadir di podcast kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penuh motivasi, yaitu Grow Beyond Limits bersama bakat dan prestasi. Tema ini mengajak kita untuk terus berkembang serta percaya bahwa bakat yang diasah oleh usaha serta konsisten dapat menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Nah, di episode kali ini tentunya aku nggak sendirian nih. Aku juga ditemani oleh salah satu narasumber yang keren dan inspiratif yang akan berbagi cerita dan pengalamannya luar biasanya dalam mengembangkan bakat serta meraih prestasi di bidang non-akademik. Sudah ada bersama kita Kak Yuliani Permata Sakti. Halo Kak Yuli, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik juga ya Kak, dan harusnya tetap baik juga ya Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan akhir-akhir ini apa nih Kak? Oke, kebetulan saya kan udah semester 8 nih, jadi udah mulai sibuk skripsian. Kalau misalnya untuk akhir-akhir ini sih selain skripsian, saya juga masih tetap sih sedikit-sedikit olahraga. Kebetulan saya juga hobi kan sama olahraga, jadi mungkin itu aja sih kesibukan saya akhir-akhir ini. Ternyata lagi sibuk fokus skripsian Iya, ya Kak. bener banget skripsian. Semoga lancar sampai terus sidang nanti ya Kak. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kan kemarin aku sempet lihat postingan di Instagram Unila kalau Kak Yuli ini menang di kejuaraan hoki yang diselenggarakan oleh FHI Universitas Lampung. Nah, keren banget sih Kak. Apalagi hoki kan olahraga yang butuh tim kerjasama gitu kan Kak, dan latihan yang konsisten. Nah, aku mau tanya nih Kak, kalau boleh tahu awal mula Kak Yuli bisa kenal dan ngikutin olahraga ini sejak kapan sih Kak? Oke, sebelumnya makasih ya udah pernah ngeliat postingan di Unila. Kebetulan itu yang terbaru dari FHI Lampung kebetulan. Jadi bukan dari Universitas Lampung tapi dari FHI Lampung. Nah, kalau misalnya pertama kali itu saya mulai hoki di SMA sih, SMA tahun 2021. Kebetulan di SMA kami itu ada guru, ada teman. Kalau saya sih kebetulan dari teman saya punya kakak yang kebetulan ikut hoki, kemudian mengajak saya. Alhamdulillah saya tertarik kan. Kebetulan juga itu ada seleksi untuk ajang Porprov kan. Di situ kami mulai latihan sekitar 5 bulan, kemudian bisa deh ikut Porprov. Alhamdulillahnya. Oh, ternyata udah dari SMA ya Kak? Iya, kebetulan udah dari SMA. Nah, kan tadi ngomongin konsisten nih Kak. Kalau aku mau nanya nih Kak, Kak Yuli bisa kasih tips mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, gimana sih cara Kakak buat tetap konsisten latihan dan semangat gitu, meskipun kayak lagi capek atau sibuk gitu Kak? Oke, kebetulan kalau misalnya untuk konsistensi itu sebenarnya dari diri kita sendiri kan. Cuman tergantung apa yang kita konsistensi. Kayak kalau misalnya saya kan kebetulan hoki itu saya jadiin sebagai hobi. Jadi kalau misalnya kita hobi kan kita senang, apa yang kita lakukan senang kan. Jadi kita nggak bakal terbeban secapek apapun itu. Jadi kalau misalnya kita udah senang sama sesuatu, insya Allah bakal konsisten. Kemudian juga ada nilai plusnya kan, selain kita untuk sehat, kemudian juga kita bisa ikut ajang-ajang bergengsi, kemudian juga kita ketemu sama orang-orang baru. Jadi itu balik lagi ke diri sih, tapi jangan jadiin sesuatu itu beban. Kalau misalnya kita jadiin sesuatu itu beban, mungkin denger namanya aja kita udah capek kan. Kalau misalnya kita udah capek duluan sebelum kita ngerjain, ya gimana mau konsisten. Berarti emang harus dari kita sendiri ya Kak? Benar. Keren banget sih Kak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih Kak, aku pengen tanya dulu. Kalau menurut Kak Yuli sendiri, arti dari Grow Beyond Limits itu apa sih Kak dalam perjalanan Kakak sampai bisa berkembang dan meraih prestasi? Oke, Grow Beyond Limit. Iya. Oke, jadi sebenarnya aku pernah baca tentang limit tentang diri kita sendiri. Kayak sebenarnya kita tuh tahu kan batasan kita sendiri, tapi yang nentuin batas itu kan kita sendiri. Jadi kita nggak bakal tahu batasan kita sampai mana sebelum kita nyoba ngelewatin batas itu. Jadi sebenarnya batasan itu tuh cuma ada di kepala kita. Siapa sih yang bakal nentuin batas kita sendiri selain diri kita? Jadi
Untuk grow your limits, harus sih, sangat harus. Kalau misalnya kita mau berkembang, kan kita sendiri yang ngebatasin limit itu. Jadi Iya. kita harus bisa keluar dari limit itu sendiri. Jadi kita harus pecah rekor terus. Wah, Masya Allah, keren banget sih Kak. Jadi memang kadang kita tuh suka ngerasa punya batas, padahal sebenarnya kalau terus dicoba dan berkembang kita bisa lebih dari yang kita kira ya Kak. Nah, kalau dipikir-pikir juga ya Kak, sebenarnya setiap orang tuh pasti punya potensi dan bakatnya masing-masing nih Iya, Kak. iya. Tapi kadang juga masih banyak yang kayak takut buat mulai, takut gagal, serta bahkan masih nyaman di zonanya sendiri nih Kak. Nah, kalau boleh cerita nih Kak, sebenarnya gimana sih awal mula Kak Yuli ini bisa nemuin bakat dan mulai tertarik sampai akhirnya aktif banget nih, bahkan berprestasi di bidang non akademik ini Kak? Oke, sebenarnya kalau misalnya dibilang bakat, enggak ya. Itu mungkin karena buah dari konsistensi tadi. Kita nggak bisa, kalau misalnya orang yang berbakat kan memang benar-benar beda kan. Tapi kalau misalnya kita mencoba, apa salahnya? Terus tuh, boleh diulangin tadi apa? Ini Kak apa tuh? Nemuin dan mulai tertarik gitu Kak. Oke, nemuin dan mulai tertarik. Mungkin karena dari awal saya tuh orangnya bosenan, terus tuh capek di rumah terus. Kebetulan saya juga suka olahraga. Jadi apa salahnya nyoba sesuatu yang baru? Selain sesuatu yang baru kan kita otomatis bakal lebih pengen cari tahu lebih banyak kan. Kita bakal cari lebih tahu. Terus apa ya? Kayak mencoba lagi gitu ya Kak. Jadi kita harus coba terus, coba lagi, nyari tahu. Pokoknya kalau misalnya kita udah seneng sama sesuatu, kita bakal enjoy sama itu. Oke, baik, keren banget Kak. Nah, kalau ngomongin proses berkembang lagi nih Kak, pasti nggak selalu mulus ya Kak. Kadang juga pasti ada rasa capek, minder, bahkan rasa pengen nyerah juga. Bener. Nah, pernah nggak sih Kak kakak ini ada di fase rasa pengen nyerah atau capek latihan gitu Kak? Pastinya pernah dong ya, apalagi kalau misalnya main hoki itu pasti abis pulang dari latihan ada aja yang luka, entah itu kaki, entah itu tangan, entah itu pokoknya ada cedera-cedera berat. Sampai beberapa teman saya itu sampai harus ke rumah sakit untuk cedera-cedera tersebut ya. Ya jadi titik balik ya untuk diri sendiri. Ini sebenarnya apa sih yang lagi dilakuin? Sebenarnya kita lagi ngapain sih? Tapi itu balik lagi, kita hobi sama itu, kita suka sama itu. Jadi mau segede apa resikonya kalau misalnya kita mau sama itu, ya udah ambil aja resikonya. Kak, bener banget sih Kak. Kadang yang paling berat itu mungkin melawan rasa diri kita sendiri ya Kak. Nah, kalau sejauh ini Kak, pengalaman atau pencapaian apa sih yang paling berkesan dan paling bikin Kakak tuh kayak bangga selama ini menjalani bidang non akademik ini Kak? Oke, mungkin yang paling bikin saya bangga, kebetulan kan saya udah 3 kali ikut Poppol. Ya. Di tahun pertama itu saya masih jadi junior. Di jadi junior itu saya sama teman saya yang kebetulan sama-sama dari daerah dimasukin ke final. Itu buat kami itu sesuatu yang wow banget kan. Itu di final, terus tuh kami baru megang stick, itu jadi pressure banget kan. Terus tuh kami dari situ mungkin karena takdir kami juga kali ya. Jadi kami di final itu belum bisa, tapi kami tetap dapat. Akhirnya kami coba lagi di por-por selanjutnya. Alhamdulillahnya kurang tim. Jadi kami cuma ngirim 1-2 tim dan nggak ada ngirim tim cewek. Jadi kami gabung sama tim cowok. Dan di situ alhamdulillahnya kami dapat juga kan, tapi masih di luar ekspektasi. Kemudian yang terakhir itu yang terbaru ini itu memang udah diniatin dari awal sama tim, udah dibilang baik-baik kalau misalnya kita ini tim loh. Kalau tim nggak ada bintang di tim. Kalau misalnya ada 1 bintang di tim, kita nggak bakal bisa kayak gitu. Tapi dari tim ini kita bakal bisa jadi bintang. Dari situ kami terus latihan dan alhamdulillah kami juga sempat punya target dan alhamdulillah semua target itu terpenuhi. Wah, bangga ya Kak dengernya. Pastinya pencapaian itu nggak didapat dengan mudah ya Kak. Ada banyak proses dan perjuangan di baliknya.
Nah, kalau dari perjalanan yang kakak udah lewatin sejauh ini nih, pasti banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya kak. Nah, menurut Kak Yuli sendiri, seberapa penting sih kayak keberanian serta konsisten dalam proses sampai akhirnya bakat itu tuh bisa berkembang jadi sebuah prestasi kak? Sedikit cerita, jadi kebetulan kan saya udah ikut hoki itu dari SMA kan. Iya. Begitu masuk ke Lampung bener-bener buta sama Lampung. Ternyata setelah semester 3 di Lampung ini ada hoki. Nah di situ mulai timbul harapan baru. Akhirnya saya sama teman saya mulai cari-cari info tentang hoki Lampung. Terus tuh mulai menjalin relasi sama hoki Lampung. Terus tuh tim dari kabupaten ke sini, tim dari sini ke sana. Jadi kami udah mulai bisa membangun relasi dari Lampung ini. Kemudian untuk yang paling bermakna yang bisa jadi pengalaman itu bukan sekedar tentang prestasi, bukan tentang sekedar pertandingan atau apapun itu, tapi itu bakal jadi titik balik diri kita sendiri. Oh ternyata selama ini saya tuh nggak cuma main-main loh di sini. Saya tuh setiap harinya walaupun hanya 1% ada loh peningkatan. Mulai dari awalnya saya cuma bisa megang stick, besoknya saya punya target untuk saya bisa giring bola. Dari bisa giring bola saya mau nge-shoot. Nah mulai dari situ jadi nggak apa-apa kalau misalnya progres kita tuh nggak kelihatan, asal kita tetap berprogres. Itu sih pengalaman yang bisa dijadiin pegangan untuk kedepannya. Jadi buat semuanya nih, apapun itu, ibaratnya saya kan juga lagi skripsi kan. Iya. Nggak apa-apa nggak kelihatan progresnya, tapi tetap berprogres. Ibaratnya 1%, entah itu satu kata, satu kalimat, asalkan ada setiap harinya. Jadi kita jangan banding-bandingin sama orang lain, tapi kita bandingin dengan diri yang kemarin. Gimana sih hari ini, apakah udah lebih dari kemarin? Kalau misalnya udah lebih dari kemarin, artinya udah ada kemajuan walaupun sedikit. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama orang lain, otomatis beda dong. Titik start kita juga udah beda kan, kalau misalnya mau dibandingin sama orang lain. Jadi untuk apapun itu, kita harus bisa melawan diri kita sendiri. Kita harus bisa ngelihat gimana sih perjuangan kita. Apalagi kalau misalnya kita udah di titik terendah kan, kita lihat lagi gimana sih kita tuh udah sampai sini, dimana di sini nih banyak loh yang pengen, dan kita udah sampai sini kita nggak bersyukur. Bener banget sih kak, ternyata memang setiap proses yang dijalani pasti ada pelajaran yang bisa buat kita berkembang ya kak. Bener banget. Nah Kak Yuli, kalau boleh tahu nih, setiap orang tuh pasti punya pegangan dan motivasi nih ya kak. Nah kalau boleh tahu, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga pada penasaran nih, apa sih yang jadi motivasi terbesar Kak Yuli buat terus berkembang sampai sekarang nih kak? Motivasi saya untuk terus berkembang tuh, saya punya motivasi yang kebetulan saya tulis di skripsi saya, yaitu 3B. 3B ini udah saya dari maba ya. Dari maba, 3B itu berdoa, berusaha, dan bersyukur. Jadi untuk apapun yang kita lakukan, pokoknya usaha dulu. Kalau kita udah usaha semaksimal mungkin, kita doa, hasilnya kita pasrahkan sama Allah. Habis dari hasil itu kita bersyukur. Jadi apapun itu kita bakal terus bersyukur. Jadi semakin banyak kita bersyukur, alhamdulillah kan bakal ada aja kemudahan di balik-baliknya. Buat teman-teman bisa banget nih ditiru motivasi dari Kak Yuli yang sangat bermanfaat ini, bener nggak kak? Iya dong, 3B. Nah selain aktif bidang non akademik nih kak, pasti adanya tuh harus menjalani kegiatan akademik juga ya kak, seperti tugas, masih kuliah juga. Nah pasti nggak gampang dan buat ngejalanin semuanya secara sekaligus kak. Nah kira-kira gimana sih cara Kak Yuli tuh ngebagi waktu antara akademik dan kegiatan non akademik supaya tetap seimbang gitu kak? Oke, untuk masalah manajemen waktu, saya juga masih terus belajar kan, gimana sih cara manajemen waktu yang bagus. Tapi ini yang sejauh ini saya lakuin tuh, jadi saya ngikut punya Maudy Ayunda. Jadi kalau misalnya, jadi saya urutin dulu apa sih yang paling mendesak, apa yang paling besar kan. Jadi saya urutin apa yang paling mendesak, apa yang paling urgent, diurutin. Kemudian nanti kalau misalnya siang kan otomatis kita bakal kuliah sampai malam-malam, kita bakal ngerjain tugas segala macem.
Tapi di weekend atau di waktu-waktu libur, nah itu kesempatan kita buat balik lagi ke hobi kita. Jadi kalau misalnya untuk manajemen waktu, kalau misalnya belum bisa dihandle diri sendiri, itu bisa minta tools atau bisa minta orang lain yang kita anggap manajemen waktunya lebih bagus kan. Wah, membantu banget sih Kak, karena jujur aku juga masih kayak susah buat ngebagi waktu antara tugas-tugas sama kepanitiaan juga Kak. Ya itu apalagi kalian masih banyak banget kan kepanitiaannya. Kalau misalnya saran dari aku yang kebetulan udah ngalamin itu, pertama jangan pernah nunda sesuatu. Kalau misalnya kita udah nunda, otomatis itu bakal ngaret ke yang lain kan. Apalagi pokoknya terus bikin to-do list itu juga ngebantu. Terus kalau misalnya ada yang bisa kerjain apa lagi, kalau misalnya untuk scroll, otomatis kita suka kan sama scroll, nggak kerasa udah berjam-jam waktu habis buat scroll. Tapi apa ada baiknya kita dikurangin. Kalau misalnya saya tuh suka make ini alarm buat ngeset, jadi jam segini udah ada yang harus dikerjain gitu. Itu sih. Wah, makasih banget ya Kak sarannya. Nah, lalu dibalik semua proses dan pencapaian Kakak raih ini, pasti ada sosok yang selalu nge-support Kak Yuli nih. Nah, siapa sih Kak yang paling mendukung perjalanan Kakak selama ini? Kalau orang yang paling mendukung otomatis ya orang rumah paling ya. Orang rumah tuh jadi apapun, kebetulan kan saya dari SMA itu agak susah kan keluar rumah segala macam. Tapi semenjak saya ikut hoki, alhamdulillah udah mulai dilonggarkan, udah mulai diberi kepercayaan, sampai saya diberi percaya untuk merantau kan. Jadi alhamdulillah, kalau misalnya bukan karena orang rumah, entah kayak mana lah. Kemudian support dari sahabat-sahabat saya dari kecil sampai sekarang yang udah menemani saya sampai saat ini. Kemudian sahabat-sahabat hoki, terus tuh partner hoki saya, kemudian partner saya yang lain, itu bakal jadi alhamdulillahnya sejauh ini saya ketemu sama banyak banget orang baik. Alhamdulillahnya dipertemukan oleh Allah sama orang-orang baik, jadi yang support saya dalam keadaan apapun itu, yang bisa membackup saya kalau misalnya saya lagi nggak bisa dalam itu sih. Wah, keren banget sih Kak, berarti support system tuh emang penting banget ya Kak dalam proses kita berkembang dan mencapai sesuatu. Nah, dari semua proses perjuangan sama pengalaman yang Kakak lewatin sampai bisa meraih banyak prestasi ini Kak, apa sih pelajaran hidup terbesar yang paling Kakak rasain dan sampai sekarang masih Kakak pegang nih Kak? Kalau pelajaran hidup sih, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Soalnya kalau misalnya kita merasa nih, ibaratnya kalau misalnya kita main di tim kan, aku nih yang paling hebat loh di tim. Tapi begitu kita keluar, kita tuh apa sih sebenarnya? Orang-orang bakal nganggap kita apa sih? Siapa dia nih? Dari mana asalnya? Emang udah ngapain aja? Toh di atas yang lebih tinggi aja ada yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya tingkat nih, kita udah merasa hebat nih di tingkat kabupaten. Pas kita ke tingkat provinsi, ternyata kita bukan siapa-siapa. Nah begitu juga yang udah ada di tingkat provinsi, lawan tingkat nasional. Ya apa sih? Pasti bakal gitu terus. Jadi jangan merasa puas diri, terus tuh jangan sombong. Kemudian juga kita pokoknya harus terus belajar. Pokoknya kalau misalnya ada kesempatan harus diambil, apapun itu harus diambil. Kalau misalnya kita bisa, coba aja dulu. Untuk yang lain ya udah itu nanti beriringan dipikirkan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, ambil aja dulu. Wah, keren banget sih Kak, dari cerita Kakak tadi bener-bener nunjukin kalau proses itu nggak pernah bohong ya Kak. Ya, karena semua perjuangan, rasa capek, bahkan kegagalan ternyata bisa jadi pelajaran yang akhirnya bikin kita tumbuh lebih kuat untuk berkembang. Benar banget. Nah, mungkin Kak sebelum kita tutup podcast hari ini ya Kak, buat teman-teman yang mungkin sekarang masih takut untuk mencoba hal baru nih, masih sering minder atau bahkan mungkin yang belum tahu bakatnya gimana, kira-kira apa nih pesan dari Kak Yuli yang ingin disampaikan buat mereka Kak? Kalau misalnya sebenarnya kita tuh nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu bakat itu di mana sih sebenarnya. Tapi coba kita lihat apa sih yang paling kita enjoy dalam melakukan sesuatu, apa sih yang paling kita senang, coba kita
tilik lagi, kita ulas lagi apa sih yang bikin kita senang, nggak nguras waktu sampai kita ngelakuin itu berjam-jam tuh nggak kerasa, sampai kita nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa ngantuk saat kita ngelakuin itu. Mungkin itu bisa didalemin lagi. Kemudian kalau misalnya merasa masih kurang cocok nih sama sesuatu, ya udah cobain aja dulu semuanya dicobain. Nanti kalau misalnya udah dicobain semua kan kita bakal mikir kan, kayaknya ini lebih cocok deh di aku, kayaknya ini benefitnya lebih cocok deh di aku, kayaknya ini ada deh sesuatu yang bisa aku kasih ke sini. Jadi coba aja dulu semuanya. Nah, ngomongin tentang bakat tadi ya Kak, mungkin ada tips dari Kak Yuli gimana sih cara ngembangin bakat gitu Kak? Kalau misalnya ngembangin bakat, menurut aku sih yang paling mendukung tuh lingkungan. Jadi kalau misalnya kita merasa pengen berkembang di bidang olahraga, kita cari orang yang bisa nge-support kita di bidang olahraga, kita cari komunitas yang bisa nge-support kita di olahraga. Begitu juga kalau kita pengen belajar nih bahasa Inggris, otomatis kita bakal cari kan sesuatu yang bisa mendukung kita bahasa Inggris, entah komunitas, entah itu tools, entah itu segala macam. Pokoknya kita harus nyari sesuatu yang mendukung kita, mulai dari lingkungan. Kalau misalnya kita dari lingkungannya udah nggak cocok, nggak mendukung kita, ya gimana kita mau berkembang kan? Lebih baik kita pindah lingkungan. Siapa tahu di lingkungan yang berbeda kita lebih dinilai. Wah, bener banget sih Kak. Kadang yang memang langkah pertama tuh buat mulai dulu ya Kak. Padahal kalau berani mencoba atau percaya sama diri sendiri, pasti pelan-pelan kita bisa berkembang dan nemuin potensi terbaik kita. Nah Kak, aku juga pengen tanya nih, setiap hidup ini kan pasti nggak selalu sesuai sama ekspektasi ya Kak. Cara Kak Yuli mengatasi kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi Kak Yuli nih, gimana Kak cara Kak Yuli mengatasinya? Otomatis sering lah ya, apalagi kalau misalnya saat pertandingan. Iya, bener, Kak. Selalu nggak sesuai sama apa yang kita pengen. Artinya ada yang salah dong sama kita kalau misalnya kita udah coba nih dan hasilnya belum sesuai sama kita. Itu otomatis ada dua kan, itu dari kitanya dan tim yang lebih kuat daripada kita. Otomatis yang bisa kita lakuin apa coba? Kita nggak mungkin dong bikin tim lawan lebih mengalah daripada kita. Otomatis cuma kita yang bisa kita lakuin adalah kita buat mengembangkan tim kita supaya lebih kan. Otomatis kalau misalnya ada sesuatu yang berjalan nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasiin, ya udah kita terima, tapi kita punya sesuatu untuk memperbaikinya. Jadi jangan sampai kesalahan atau kegagalan itu terulang kembali dengan cara yang sama dan waktu yang berbeda aja, tapi itu bisa kita atasi. Ya benar, kadang kalau nggak sesuai ekspektasi itu pasti sedih ya Kak. Tapi balik lagi, kita dengan diri kita sendiri harus evaluasi diri kita biar bisa kayak menjadi yang lebih baik lagi mungkin ya Kak. Benar. Nah kalau ngomongin tentang pertandingan tadi ya Kak, ada nggak sih Kak pertandingan yang bikin Kakak kayak nggak terlupakan gitu Kak, yang paling berkesan gitu Kak? Kalau yang paling berkesan tuh semua pertandingan berkesan, tapi karena ada yang paling baru nih, kebetulan kemarin itu ada yang di Lampung sama di Palembang. Yang paling berkesan itu tuh mungkin yang nggak terlupakan ya, itu yang di Palembang karena satu tim itu biasanya ngirim 8 sampai 12 orang. Tapi di situ kami cuman ngirim kami cuman ngirim pas 7 orang. Jadi otomatis cuman satu yang bisa chain. Otomatis dalam satu pertandingan 4 quarter, ada satu quarter itu 10 menit, itu otomatis sangat amat menantang, di mana tim lain bisa saling bergantiin. Kalau misalnya sedangkan tim kami hanya bisa 1 kali ganti, dan itu pun nggak bisa sembarangan dipakai, soalnya ada beberapa kasus kami cuma boleh main 6 orang. Dan dimana otomatis kami nggak bisa ganti-ganti dong kalau misalnya 6 orang. Jadi otomatis dari awal sampai akhir kami harus tetap mempertahankan apa yang kami perjuangin kan. Di situ sangat amat kerasa, tapi alhamdulillahnya kami bisa melewatin itu. Itu berkesan banget. Wah keren banget sih Kak. Nah ngomongin yang ini tadi ya Kak,
kan di dalam tim itu pastinya ada tantangan ya Kak. Nah, apa sih Kak tantangan yang dihadapin dari tim atau mainnya gitu Kak di hoki? Oh, kalau misalnya mungkin sama aja ya kayak tim-tim yang lain, kayak bola kan juga tim, terus tuh yang lain-lain juga tim. Tapi kalau misalnya untuk kebetulan saya kan punya tim sendiri kan. Kalau misalnya di tim, kami setiap habis tanding atau habis latihan, kami evaluasi. Jadi kami evaluasi apa sih yang kurang. Jadi kalau misalnya udah ada sesuatu yang nggak cocok nih, kayaknya kamu tadi gini-gini deh. Kayaknya kamu tadi gini-gini. Ya udah kita terima, kita evaluasiin. Dan kalau bisa jangan kita ulangin lagi yang seperti itu. Kalau misalnya dalam tim ya. Tapi kalau misalnya udah menyangkut personal itu kalau kami tatap muka aja sih kalau misalnya ada sesuatu yang personal. Kalau misalnya untuk tim. Berarti kalau ada masalah gitu harus diomongin dulu ya Kak, serta benar. evaluasi. Iya benar. Nah, wah nggak kerasa nih, ternyata obrolan kita hari ini seru banget dan penuh inspirasi tentunya. Nah, semoga melalui episode kali ini teman-teman semua bisa lebih percaya diri untuk mengembangkan potensi diri dan berani melangkah melampaui batas yang ada. Karena setiap proses sekecil apapun bisa menjadi langkah besar menuju prestasi yang membanggakan. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, pasti banyak juga teman-teman yang habis dengar cerita Kakak jadi penasaran dan terinspirasi sama perjalanan Kakak nih. Boleh nggak Kak kira-kira spill Instagram Kakak biar siapa tahu kan nanti teman-teman pengen follow dan lihat kegiatan atau prestasi Kakak lebih lanjut. Boleh dong, boleh banget. Jadi kalau misalnya kalian mau kepoin akun Instagram, boleh di bawah sini nih. Kalian boleh cari @tatayuyas di situ. Kebetulan nggak dikunci. Jangan lupa di follow dan like ya. Komen juga. Nah, itu dia teman-teman. Mungkin yang ingin bertanya-tanya boleh nih di follow Kak Yulinya. Boleh banget dong. Teman-teman yang mungkin kepo atau pengen join di olahraga hoki nih, boleh nih Kak di-share data. Boleh banget. Jadi kalian yang tertarik atau ingin ikut hoki, kebetulan Unila udah ada nih namanya UKM Hoki. Jadi kalau misalnya kalian tertarik atau pengen join hoki, boleh DM aja langsung dia. Nanti bakal baca. Nah, teman-teman jangan lupa ya yang ingin berminat atau join di UKM Hoki bisa DM Kak Yulia. Nah, terima kasih untuk Kak Yuli Permata Sakti yang udah sharing cerita dan pengalaman keren hari ini. Saya Natia Paresa pamit undur diri. Buat kalian semua tetap semangat buat terus berkembang dan grow beyond limits bersama bakat dan prestasi. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar kamu gak ketinggalan episode selanjutnya nih. Dadah Pink Fans, namaskar. Makasih.